Oke, Mas, mungkin ada Mas Kevin dulu ya yang akan coba sharing depannya. Iya. Oh, oke, sorry. Mas Kevin, silakan. Oke, Mas Kevin, apakah bisa mendengar suara saya? Mas Kevin Utomo, masih di mute, Mas? Ya, oke, silakan, Mas. Baik, sudah bisa dengar suara saya? Ya, sudah dengar, Ya, Mas. sudah bisa dengar Coba, suara Mas, kita saya? berikan highlight dulu. Highlightnya nanti Mas Ade yang akan memberikan demonya. Baik, jadi maaf tadi saya mengganggu untuk sharing dari Mas Ade. Jadi memang untuk kali ini saya ingin memberikan highlight dulu untuk apa yang kita sebagai Datacom bisa dengan Acronis bisa memberikan kepada customer. Jadi untuk saat saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa yang kita sebut adalah cyber protection as a service. Jadi di sini kita mempunyai sebuah aplikasi, sebuah agent yang nanti bisa diakses lewat web application, di mana nanti VM ataupun mesin-mesin bisa di protect dengan apa yang namanya sebuah cyber protect. Jadi mungkin langsung saja saya berikan sedikit penjelasan. Nah, ini adalah dashboard dari apa yang kita punya saat ini, yaitu Cyber Protection as a Service, di mana nanti tiap VM ini bisa dicek untuk apa yang akan disebut Cyber Fit Score. Jadi adalah Cyber Fit Score ini adalah suatu penghitungan skor dari suatu mesin, apakah itu cukup fit untuk apa yang namanya internet, apakah dia cukup aman dari apa yang bisa serangan dari luar. Jadi misalnya ada anti malware-nya yang pasti, kemudian ada backup-nya, ada firewall-nya atau tidak. Kemudian di sini dilihat bahwa saya tidak menggunakan VPN atau disencryption, maka jumlahnya jadi 0. Tapi sebagai totalnya kita bisa dapat nilai ini fair. Kalau misalnya bapak-bapak ada ibu-ibu sekalian ingin mencoba untuk bisa mendapatkan nilai cyber score ini, mungkin untuk laptopnya atau mungkin untuk mesinnya, bisa juga mencoba dengan memasukkan alamat yang akan di-share oleh kolega saya nanti, di mana itu nanti bisa masuk ke website yang akan membantu untuk penghitungan cyberfit ini. Kemudian ada lagi untuk fungsi berikutnya, yaitu kita bisa mengetahui apa aja yang terjadi saat ini untuk mesin ini. Jadi misalnya kalau di sini kita nggak ada alert, tapi kalau misalnya ada masalah, maka dia akan menunjukkan apa yang terjadi. Misalnya ada serangan dari luar, ada malware-nya atau bagaimana, dan kita bisa tahu apa aja yang sudah dilakukan oleh cyber protect ini. Jadi bisa dilihat di sini kita punya semacam log-nya. Dan yang paling penting adalah cyber protection itu sendiri. Jadi kalau bisa dilihat di sini, kita bisa membuat suatu plan di mana plan ini bisa mempunyai banyak fungsi. Jadi bisa untuk backup, kemudian anti malware atau antivirus protection. Nah ini jadi satu solusi yang dimana gabungan dari beberapa solusi lain. Jadi di sini dengan otomatis kalau menggunakan cyber protection as a service, maka kita bisa memperoleh fungsi antivirus dan anti malware. Itu integrated di aplikasi itu, Pak? Di aplikasi Acronis? Yes, integrated. Misalnya namanya cyber protection as a service. Ini juga bisa untuk URL filtering sesuai dengan keperluan, yaitu nanti bisa dimasukkan sendiri blacklist-nya ataupun whitelist-nya. Kemudian kita juga kalau misalnya menggunakan Windows Defender, kita bisa
bisa untuk kita custom dari sini daripada masuk ke Windows Defender-nya. Kemudian juga kita ada vulnerability assessment, jadi kita bisa tahu status dari mesin itu sendiri, apakah dia ada vulnerability atau bagaimana. Ini pun bisa dicek ataupun di custom untuk schedule-nya, kapan aja mau mengetesnya. Kemudian juga untuk patch management, jadi karena suatu mesin itu pasti punya produk aplikasi-aplikasinya itu di patch. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa atur apa aja yang bisa dites untuk update-nya, terutama untuk ini untuk Windows kita bisa masuk sampai ke dalam-dalamnya. Jadi produk-produk yang third party bisa diatur apakah mau diinstal atau tidak untuk patch-nya. Kalau untuk Microsoft produk malah lebih bagus lagi, kita bisa masuk sampai ke critical update saja atau spesifik produk. Ya, jadi ini gampang sekali untuk penggunaannya. Tinggal misalnya kita mau membuat suatu protection plan, tinggal kita klik, maka bisa kita create. Tapi untuk ini kebetulan kita ada protection plan yang sedang berjalan, maka nggak bisa. Nah, ini adalah high level dari apa yang kita sebut cyber protection as a service. Nah, berikutnya adalah kita akan membicarakan yang menjadi main fokus pada hari ini, yaitu untuk Mas Ade membicarakan mengenai apa yang bisa cyber protection ini lakukan pada saat terjadi serangan ransomware. Silakan Mas Ade. Oke, sebelum Mas Ade, Mas Kevin, ini berarti bisa buat VM yang di cloud maupun yang ada di on-premise? Yes, selama sudah diinstalkan agent. Oke. Oke, silakan Mas Ade untuk perlindungan ransomware-nya, bisa tunjukkan tutorialnya atau fitur-fiturnya. Ya, selamat siang lagi. Mungkin di kesempatan kali ini saya akan menambahkan Mas Kevin dan terkait focusing on how Acronis Cyber Protect works when ransomware attack happen. Let me share. Apakah sudah terlihat di layar, Bapak Ibu sekalian? Oke. Ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba menggunakan salah satu VM kami yang sudah diinstalkan Acronis Cyber Protect Agent sebelumnya. Oke. Let me go to the remove. Login. Untuk saat ini apakah layar saya masih terlihat, Pak? Masih yang tadi Mas, yang di cloudbackup.datacom.co.id. Oke. Saya karena di sini ada dua window yang harus saya share. Berarti seharusnya yang desktop application-nya Mas ya, yang muncul. Betul. Jadi kondisinya jadi sebelumnya itu adalah dashboard daripada Acronis Portal
Kemudian di VM tertentu tadi yang sudah diinstalkan Acronis Cyber Protect, kesempatan kali ini saya gunakan adalah Windows untuk OS dari VM-nya. Kemudian bisa dilihat dari protection plan tadi, kita bisa langsung remote ke perangkatnya secara langsung melalui Acronis Dashboard. Nah, di sini adalah tampilan setelah kita remote via remote desktop application. Oke, jadi di sini ada, saya introduce sebentar mungkin ya. Jadi di sini akan ada komen, komen ini akan saya jalankan, dan dia akan merubah ke 10 file ini, yang kebetulan kali ini adalah formatnya docx ya. Dia akan di-encrypt berdasarkan komen yang akan saya jalankan. Ya, give me all your money. Jadi setelah file-file tersebut terencrypt dan ransomware attack-nya berjalan, kemudian dari protection plan yang sudah di-show oleh Mas Kevin dan beberapa parameternya, di sini jadi setelah file-file itu terencrypt, dia akan balik lagi merevert ke file yang terakhir dia normal. Oke, jadi saya sempat melihat sesaat ada yang give me your money, itu berarti kalau itu kan mengsimulasikan ketika ransomware menyerang ke file tersebut ya Mas ya? Ya, betul. Di encrypt, kemudian secara otomatis Acronis akan mengembalikan ke posisi ke file sebelumnya sebelum di encrypt gitu ya? Ya, betul. Let me get back to Acronis Dashboard. Jadi seperti yang sudah di running untuk terkait beberapa batch yang saya running. Nah, di Acronis Dashboard nanti akan muncul alert kurang lebih seperti ini. Coba saya lihat di sini, oke. Mulai dari sini. Jadi dari proses yang saya running tadi adalah source_file.exe itu dia merubah daripada list file ke 10 file docx tersebut menjadi suatu file yang terenkripsi. In realnya biasanya kita lihat itu adalah nanti akan ada warning ya, semacam greetings warning dari attacker bahwa dia harus membayar some money gitu. Kalau di contoh kali ini, jadi dari ke 10 file tersebut, pesan itu ada di dalam perubahan namanya. Nah, untuk actionnya sendiri, dia akan revert using cache. Jadi sebelum file itu berubah, dia akan menyimpan pada suatu caching ya biasanya. Kemudian dia akan mengembalikan file tersebut ke kondisi semula. Kurang lebihnya bisa dilihat pada protection plan. Mungkin saya bisa review sedikit lagi. Jadi untuk terkait fokus on ransomware protection, pada saat kita create protection plan, kita bisa lihat pada menu antivirus and anti-malware protection. Jadi di sini ya. Terkait active protection, kita sebenarnya bisa pilih. Di sini ada slide active protection enable. Jadi ketika kita enable, kita bisa pilih stop the process, or kita hanya bisa notifikasi saja, atau kita bisa langsung automatically revert using cache. Jadi si file yang terenkripsi tadi akan merevert ke keadaan normal. Untuk submenu daripada fitur-fitur ini bisa dilihat. Untuk network folder protection adalah di mana si
kita punya VM atau server yang terinstall agent, ketika kita mengakses suatu shared folder dari server sebagai yang map as a local drive, jadi proteksi di fitur ini dia untuk me-enable proteksi tersebut ke shared foldernya. Kemudian untuk server side protection, bedanya antara server side dengan network folder adalah di mana network folder ini pada VM yang diinstal agent ini dia sebagai client. Kemudian untuk yang server side ini adalah proteksi ketika VM ini berfungsi sebagai share daripada si folder-folder tersebut. Kemudian di sini ada juga self protection, di mana self protection ini berfungsi untuk menghindari daripada serangan tertentu yang bisa mempengaruhi software, registry, dan serta file-file executable lainnya. Kemudian di sini juga ada crypto mining process detection. Untuk crypto mining process detection di sini hanya ada 2 ya untuk saat ini. Jadi dia hanya notify only tanpa stop process. Kemudian di sini juga ada stop the process. Jadi ketika ada crypto mining activity, behavior dari Acronis Cyber Protect dia akan stop prosesnya. Di sini bisa kita lihat juga mungkin sekilas dia ada quarantine, jadi activity-nya setelah ada folder atau file suspicious atau dangerous file, dia akan mengkarantin file tersebut. Yang kemudian di sini kita bisa setting untuk lamanya file tersebut kita remove dari karantin file berapa lama. Oke, di sini adalah behavior engine. Betternya untuk suspicious atau dangerous file tertentu, kita bisa pilih sendiri untuk actionnya, yaitu notify only, atau kita stop prosesnya tanpa harus memindahkan file tersebut ke karantin folder. Kemudian kita juga bisa pilih karantin, artinya dia juga akan generate alert, mengirimkan alert melalui dashboard Acronis. Kemudian stop proses dan memindahkan file dangerous file tadi ke karantin folder. Oke, terkait di sini lebih kepada manual scanning daripada suatu antivirus ya. Kurang lebih sama behaviornya seperti antivirus pada Microsoft Windows. Jadi di Acronis Cyber Protect ini bisa memudahkan kita untuk membantu melakukan semacam preventive maintenance pada suatu VM. Jadi bisa melakukan set schedule time scanning melalui Acronis dashboard. Oke, exclusion ini lebih kepada jika kita memiliki suatu proses atau sistem yang mungkin behavior-nya dia similar dengan merubah file, merubah encrypted file dan lain sebagainya, tapi kita tahu bahwa sistem itu merupakan trusted area, atau artinya kita memang sengaja mengimplementasi sistem tersebut, kita bisa tambahkan di sini. Oke, kurang lebih terkait focusing on ransomware bisa dilihat di protection plan ini. Saya kembalikan ke Pak Wisnu, atau mungkin Mas Kevin ada tambahan. Mas, tadi kan demonya di VM, di server. Kalau di endpoint gitu juga sama aja, Mas, tinggal pasang agentnya aja? Iya, betul. Oh, oke. Berarti memang secara otomatis ketika ada serangan ransomware, maka dia akan balik tadi pilihannya antara ke notify atau langsung balik ke case yang
yang udah di store secara otomatis oleh Acronis ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke. Oke, udah Mas, Ade, demonya? Oke, sudah.